Shh, dengarkan bisikan itu. Mereka ingin bercerita. Kau sudah masuk ke dunia Haunted Story. Di sebuah kota kecil yang tenang, ada sebuah jalan bernama Jalan Kenanga. Jalan itu terlihat biasa saja di siang hari, dipenuhi rumah-rumah tua, pepohonan besar yang menjulang, dan beberapa toko kecil yang kini mulai sepi karena kalah dengan pusat perbelanjaan modern. Namun, di ujung jalan itu berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama tidak berpenghuni. Dindingnya berlumut, catnya mengelupas, dan jendelanya retak dengan tirai lusuh yang masih tergantung, bergoyang pelan tertiup angin. Warga sekitar menyebutnya rumah di ujung kenanga. Rumah yang katanya membawa sial bagi siapapun yang mencoba masuk. Menurut cerita turun-temurun, rumah itu dulunya milik seorang dokter terkenal di tahun 70-an. Dokter itu dikenal sangat dermawan, sering menolong orang miskin tanpa imbalan. Namun, semua berubah ketika satu keluarga pasien meninggal setelah ditangani olehnya. Kabar buruk menyebar, dan orang-orang mulai berbisik bahwa sang dokter melakukan praktik terlarang. Beberapa saksi bahkan mengatakan mereka sering mendengar jeritan dari ruang bawah tanah rumah itu. Tak lama setelah gosip menyebar, sang dokter menghilang begitu saja tanpa jejak. Sejak saat itu, rumah tersebut dibiarkan kosong. Warga sekitar jalan itu sudah terbiasa dengan aura menyeramkan rumah tersebut. Setiap malam, jendela lantai atas sering terlihat menyala, padahal tidak ada listrik yang terhubung ke rumah itu lagi. Kadang bayangan seseorang terlihat berjalan pelan melintasi tirai. Suara langkah kaki berat juga sering terdengar di jalan. Berhenti tepat di depan pagar berkarat rumah itu, lalu hilang begitu saja. Tak ada yang berani mendekat, apalagi masuk. Namun, cerita tentang rumah itu tidak berhenti di sana. Banyak kejadian aneh yang dialami orang-orang yang hanya sekedar lewat. Seorang pengemudi ojek online pernah bercerita bahwa ketika ia melintas di malam hari, aplikasinya selalu error tepat di depan rumah itu, menunjukkan peta yang berputar-putar. Ada juga seorang ibu rumah tangga yang pernah melihat anak kecil berlari masuk ke dalam halaman rumah itu. Saat ia berusaha mengejar, halaman itu kosong, tidak ada siapapun. Yang paling menyeramkan adalah cerita tentang seorang petugas keamanan yang sedang berjaga malam di dekat lokasi itu. Ia bercerita bahwa pada jam 2 pagi, ia mendengar suara tangisan lirih seorang perempuan dari dalam rumah. Tangisan itu semakin keras, berubah menjadi jeritan panjang, hingga akhirnya terhenti mendadak. Saat ia menoleh, dari jendela lantai 2, ia melihat sesosok perempuan berambut panjang, wajahnya pucat dengan mata kosong, menatap lurus ke arahnya. Sejak malam itu, petugas itu mengundurkan diri dan menolak kembali ke area tersebut. Meski cerita-cerita itu menakutkan, selalu saja ada orang-orang yang merasa penasaran. Anak-anak muda yang mencari keberanian atau konten kreator yang ingin membuktikan sesuatu. Beberapa dari mereka mencoba masuk, membawa kamera, perekam suara, atau hanya sekedar berkeliling. Anehnya, setiap kali mereka kembali, rekaman mereka selalu rusak. Ada yang hanya merekam layar hitam, ada yang penuh dengan suara statis, dan ada juga yang menyimpan gambar samar-samar, sosok bayangan di belakang mereka. Beberapa dari mereka bahkan tidak pernah benar-benar kembali. 2 tahun lalu, 3 mahasiswa mencoba uji nyali di rumah itu. Mereka membawa peralatan lengkap, kamera, tripod, dan perekam suara. Malam itu mereka masuk sekitar pukul 11 malam. Kamera terakhir yang ditemukan menunjukkan mereka menuruni tangga menuju ruang bawah tanah.
Salah satu dari mereka berteriak histeris. Lalu kamera terjatuh. Setelah itu hanya terdengar suara pintu berat menutup dengan keras. Ketiga mahasiswa itu hilang tanpa jejak. Hingga kini kasus mereka masih tercatat sebagai orang hilang. Konon, ruang bawah tanah itulah sumber dari semua kejanggalan. Warga sekitar percaya sang dokter melakukan praktik terlarang di sana. Beberapa mengatakan ia melakukan percobaan medis pada manusia, mencoba menghidupkan kembali orang mati, atau bahkan membuat perjanjian dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ada saksi yang mengaku pernah mendengar suara cantai yang diceret, disusul aroma busuk yang keluar dari ventilasi bawah rumah itu. Semakin lama, rumah itu seakan hidup sendiri. Pohon beringin yang tumbuh di halamannya semakin besar. Akarnya merambat menembus dinding, seakan ingin menelan seluruh bangunan. Suasana di sekitar rumah itu lebih dingin dibanding rumah lain. Hewan pun menghindar. Anjing yang berjalan melewati halaman rumah itu akan menggonggong ketakutan, lalu lari dengan ekor di antara kakinya. Dan satu hal yang menjadi ciri khas rumah itu, suara bel tua di pintu depan. Tidak ada yang tahu mengapa, tapi setiap tengah malam, suara bel itu selalu berbunyi sekali. Suara yang nyaring, namun menimbulkan rasa mual bagi yang mendengarnya. Beberapa orang mencoba mencari tahu asalnya, tapi saat diperiksa, bel itu sudah berkarat dan mustahil bisa berfungsi lagi. Seiring waktu, banyak yang mencoba melupakan rumah itu, menganggapnya sekedar legenda kota kecil. Namun mereka yang pernah benar-benar melihat, mendengar atau merasakan sesuatu, tahu bahwa rumah itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sekedar cerita rakyat. Mereka tahu bahwa ada sesuatu atau seseorang yang masih tinggal di sana, menunggu, mengawasi, dan mungkin mengundang siapa saja yang berani melangkah masuk. Jika suatu saat kamu melewati jalan kenanga di malam hari dan mendengar suara bel berbunyi di kejauhan, jangan pernah menoleh. Karena katanya, begitu kamu melihat langsung ke arah rumah itu, bayangan di jendela lantai 2 akan mulai mengikuti setiap langkahmu, bahkan sampai kamu tiba di rumahmu sendiri. Dan sampai hari ini, rumah itu masih berdiri di ujung jalan kenanga. Pertanyaannya, beranikah kau melewatinya sendirian? Jika kau suka cerita ini, jangan lupa tinggalkan jejak, like, share, dan subscribe supaya kau tidak ketinggalan kisah horor berikutnya.